Lalu di mana letak persoalannya dan kesalahannya? Apakah memang serta-merta hanya kelalaian guru atau memang sosialisasi sistem pangkalan data sekolah dan siswa yang salah? Sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani. Selamat sore Pak Lalu. Selamat sore, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Pak, terima kasih sudah hadir. Dan juga pengamat pendidikan Doni Kusuma. Selamat sore Pak Doni. Selamat sore Mas, selamat sore Pak Lalu. Baik, kami juga mengundang dari Kemendikdasmen dan Panitia SNBP, namun belum ada juga yang memberikan respon. Saya ke Pak Lalu, Pak, apa tanggapan Anda dulu melihat gagalnya ratusan siswa dari puluhan sekolah di berbagai daerah ini untuk mereka mengikuti yang namanya SNBP? Baik, terima kasih Mas David. Jadi memang ini kami sangat sayangkan terkait dengan gagalnya beberapa siswa-siswi kita di beberapa daerah hanya terkendala oleh kurang sigapnya pihak sekolah. Nah, kami jujur saja sangat menyayangkan hal ini. Nah, kami melihat bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan hal ini terjadi. Pertama, sosialisasi terhadap pelaksanaan SNBP ini kami rasa sangat kurang sekali. Kemudian yang kedua, di berbagai wilayah kita di tanah air memang banyak yang menjadi kendala, terutama jaringan internet. Kemudian yang ketiga, operator atau guru yang ada di sekolah tersebut sepertinya belum memahami aplikasi atau sistem yang digunakan dalam pelaksanaan SNBP ini. Tetapi kami di Komisi 10 hari ini sedang berkomunikasi dengan Mendikdissaintek agar ada fleksibilitas, agar ada kesempatan kedua untuk memberikan kesempatan juga kepada sekolah-sekolah kita hari ini yang gagal input, sehingga jangan sampai hal ini mengakibatkan atau menguburkan harapan dari siswa-siswi kita untuk melanjutkan sekolah ke pendidikan yang lebih tinggi. Demikian Mas. Oke, berarti akan ada pembicaraan seperti itu karena kami dapat informasi juga bahwa Prof. Cicik sebagai ketua pelaksana SNBP itu mengatakan tidak bisa sama sekali begitu. Jadi akan seperti bagaimana itu pembicaraannya nanti. Saya ke Pak Doni Kusuma dulu. Pak, kalau dilihat dari kekacauan seperti ini tadi ya, kan tadi dikatakan bisa berbagai macam hal kalau kata Pak Lalu. Tapi menurut Anda kira-kira cara seperti ini efektif atau tidak nih untuk para siswa? Ya, pertama-tama ini memang situasi yang memprihatinkan ya, dan sebenarnya pemberian alokasi waktu untuk pendaftaran data siswa dan sekolah itu cukup panjang ya, mulai dari 6 Januari sampai 31 Januari. Tetapi bisa jadi ada sosialisasi yang memang kurang baik, sehingga tidak dipahami baik oleh sekolah maupun oleh operator dan juga mungkin orang tua, karena di sini kita perlu melihat bahwa ini kan kepentingan bersama ya, maka orang tua harus tahu bagaimana situasinya. Kepala Dinas Pendidikan juga tahu, selalu mengontrol bagaimana proses pendaftaran calon mahasiswa baru ini lewat jalur-jalur yang disediakan oleh pemerintah. Nah, tentu saja seperti kata Pak Lalu tadi, beberapa persoalan itu memang ada yang sifatnya human error ya, kelalaian, tetapi juga kelalaian di dalam sistem, karena infrastruktur internet kita itu memang belum merata dan tidak begitu kuat, terutama di daerah-daerah, sehingga beberapa sekolah yang sudah menginput lalu tidak bisa upload, tidak berhasil, gagal, dan akhirnya sudah deadline, sehingga itu menjadi lewat. Lalu kemudian siswa sangat dirugikan. Lalu yang ketiga memang prosesnya, jadi saya menyoroti dari cara kerjanya. Kan di dalam peraturan ini yang menjadi tanggung jawab, di situ kan sebenarnya kepala sekolah. Tetapi kepala sekolah kan tidak bekerja sendiri, dia bekerja dengan operator sekolah. Coba bayangkan kalau misalkan satu operator sekolah menghandle 150 anak ya, dan menginput di data nilai rapot satu persatu, berapa kolom, berapa mata pelajaran dari semester 1 sampai semester 5, lalu pasti akan ada kekeliruan-kekeliruan dan mungkin capek atau tidak selesai hanya dikerjakan satu orang. Nah, ini mungkin bisa jadi terjadi seperti itu, sehingga proses komunikasi, sosialisasi, saling kontrol satu sama lain ini sangat diperlukan. Tentu dari pihak Mendikdasmen, sejauh saya tahu sekarang ini kan seleksi masuk perguruan tinggi sejak zamannya Mas Nadiem itu dihandle oleh kementerian. Nah, saya tidak tahu apakah ini masih ke Mendikdissaintek atau di Mendikdasmennya itu ya, karena memang ada perpecahan itu. Tetapi apakah itu dikelola oleh Mendikdasmen maupun Mendikdissaintek, saya rasa memang perlu diberi kelonggaran ya. Artinya
Kalau memang sudah dilihat bahwa sekolah itu udah ada niat untuk mengupload dan ternyata gagal tengah jalan hanya gara-gara infrastruktur, tentu masih bisa direvisi dan diperbaiki. Mungkin itu, Mas. Baik, saya kembali ke Pak Lalu. Pak, jadi kalau bicara soal bahwa ada persoalan di teknologinya mungkin karena internetnya, apakah waktu awal dulu dibicarakan bersama untuk PDSS ini tidak ada pembicaraan mengenai infrastruktur internet yang mendukung gitu, atau jika memang nggak bisa kita alternatifnya ini gitu Pak, mungkin Bapak tahu informasinya? Ya memang pada saat perencanaannya dulu kami betul-betul menyampaikan kepada pemerintah agar pemerataan jaringan internet ini harus betul-betul dilaksanakan, karena di seluruh Indonesia hari ini kan tidak semua wilayah-wilayah kita yang terjangkau dengan jaringan internet. Nah, itu sudah dari awal kami sampaikan. Nah, sehingga dengan terjadinya hal-hal seperti ini, maka kita harus berbenah apakah dengan sistem ini akan sangat efektif atau seperti apa ke depan. Jangan sampai hanya gara-gara kelalaian sekolah atau human error misalnya, itu akan menguburkan cita-cita dan harapan dari siswa-siswi kita. Ya tentu dalam waktu dekat, insya Allah minggu depan kami akan bertemu dengan kementerian terkait untuk membahas hal ini, dan tentu harapan kami di Komisi 10 agar betul-betul ada fleksibilitas terutama bagi wilayah-wilayah yang hari ini bermasalah. Kan hari ini tidak semua bermasalah, di beberapa tempat saja. Dan itu harus menjadi perhatian karena menyangkut keberlangsungan pendidikan anak bangsa. Kementerian mana saja Pak? Kalau mungkin tadi untuk dikonfirmasi yang ditanyakan Pak Doni. Ya tentu ya kepanitiaannya ya di Kemdikti Saintek hari ini kan peleburan kementerian ini kan sudah dilaksanakan. Kalau dulu zaman Pak Nadiem ya Kemdikbud Ristek. Nah hari ini yang mengelola itu ya Kementerian Dikti Saintek. Baik, kalau itu untuk Bapak kan mau ngajak mereka supaya ayo diberikan kesempatan begitu Pak ya. Nah kesempatan ini dalam artian hanya untuk semua yang gagal memasukkan data, atau kemudian juga diulang, karena ini kan ada kuota kalau tidak salah. Ya terkait dengan hal tersebut kami saat ini sedang berkoordinasi mencari solusi terbaik agar yang mengalami persoalan hari ini harus betul-betul dilihat persoalannya seperti apa. Apakah terjadi karena persoalan jaringan internet atau memang karena persoalan pribadi dari operator tersebut atau dari sekolah tersebut. Nah ini kan perlu kita petakan dulu masalahnya, sehingga kenapa ada yang belum bisa terupload data-data dari PDSS tersebut. Nah ini yang sedang kami terus komunikasikan agar ada solusi terbaik. Walaupun misalnya nanti seperti disampaikan oleh Ketua Panitia dari SNBP mengatakan tidak ada waktu sama sekali. Nah ini kan harus bisa kita bicarakan dan mencari solusi terbaik. Yang terpenting bagi kami di Komisi 10 adalah jangan sampai harapan, cita-cita, dan keberlangsungan pendidikan putra-putri kita di seluruh tanah air ini terhenti hanya gara-gara persoalan ini. Baik, sebab itu memang jangan sampai nanti anak-anak kita tidak bisa sekolah Pak ya. Nah, mari kita simak apa saja memang yang menjadi syarat-syarat untuk mengikuti SNBP dan jadwal SNBP tahun 2025.
Baik, terima kasih banyak Pak Lalu Hadrian Irvani, Komisi 10 DPR RI sudah berbagi bersama kami dan juga Pak Doni Kusuma, pengamat pendidikan. Semoga saja ada jalan keluar untuk anak-anak kita yang kemarin sempat gagal dan mereka boleh melanjutkan studinya. Baik. Salam sehat selalu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Lalu, terima kasih.